Jadi ternyata memang ada beberapa nama yang disukai sama Allah. Jadi kita harus hati-hati dan benar-benar memikirkan nih kalau mau kasih nama anak. Iya, dan ini pasti ini bermanfaat nih informasinya untuk yang sebentar lagi mau ada proses kelahiran. Ya. Berilah nama yang baik karena nama itu juga jadi doa. Ya. Oke, kalau gitu kita lihat langsung aja beritanya berikut ini. Nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa beriman, nama merupakan hadiah terindah yang diberikan oleh orang tua untuk anaknya. Tidak ada orang tua yang menginginkan nama anaknya jelek. Semua nama yang diberikan pasti memiliki arti yang bagus. Namun sangatlah berarti bagi seorang mukmin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dengan al-ismu doa'an. Nama itu adalah doa. Lantas pemirsa, bagaimana dengan nama yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Berikut penjelasannya. Pemirsa beriman, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis riwayat Muslim 2132. Dalam hadis jelas dikatakan bahwa nama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah Abdullah dan Abdurrahman. Bukan hanya itu, dalam sebuah riwayat lain juga diceritakan nama tersebut adalah nama terbaik. Sampai-sampai di kalangan para sahabat terdapat sekitar 300 orang yang bernama Abdullah. Dalam sebuah riwayat juga diceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menamakan nama anak sahabatnya dengan nama Abu Musa radhiyallahu anhu, dan beliau juga menamakan anak Abdullah bin Salam dengan nama Yusuf. Adapun hadis tentang keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad tidak ada yang sahih. Ibnu Bukhair al-Baghdadi menyusun sebuah kitab tentang keutamaan orang yang bernama Ahmad atau Muhammad, dan pada kitab tersebut beliau menyertakan 26 hadis yang tidak sahih. Wallahu alam. Lalu pemirsa, bagaimana hukum memberi nama anak menggunakan nama Nabi? Pemirsa beriman, para ulama telah sepakat akan dibolehkannya memberikan nama anak dengan nama menggunakan nama para nabi. Seperti yang telah diriwayatkan dari Yusuf bin Abdissalam, beliau berkata yang artinya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama kepadaku Yusuf. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmizi dalam Asy-Syama'i. Dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk memakai nama Nabi dalam menamai anak. Dan seutama nama para Nabi yang paling mulia ialah Nabi dan Rasul kita Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemirsa, bagaimana dengan nama yang tidak diperbolehkan dalam Islam? Pemirsa beriman, nama yang tidak dibolehkan dalam Islam ialah Abu Qasim, karena nama ini hanya boleh digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya ada 3 hadis yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata yang artinya, seseorang menyapa temannya di Baqi, "Hai Abul Qasim." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpaling kepada si penyapa. Orang itu segera berkata, "Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tidak bermaksud memanggilmu. Yang kupanggil adalah si fulan." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian boleh memberi nama dengan namaku, tapi jangan memberikan julukan dengan julukanku." Muslim 3974. Meneruskan hadis tersebut, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau juga berkata yang artinya, seseorang di antara kami mempunyai anak. Ia menamainya dengan nama Muhammad. Orang-orang berkata kepadanya, kami tidak akan membiarkanmu memberi nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang itu berangkat membawa anaknya yang ia gendong di atas punggungnya untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, "Ya Rasulullah, anakku ini lahir lalu aku memberinya nama Muhammad. Tetapi orang-orang berkata kepada aku, kami tidak akan membiarkanmu memberi nama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian boleh memberikan nama dengan namaku, tetapi jangan memberi julukan dengan julukanku, karena akulah Qasim,
aku membagi di antara kalian. Muslim 3976. Dalam hadis jelas dikatakan bahwa kita sebagai umat muslim dibolehkan untuk menggunakan nama Muhammad asalkan tidak menambahkan julukan-julukan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah seperti sallallahu alaihi wasallam, Rasul dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, nama yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah Abdullah dan Abdurrahman. Bukan berarti nama yang kita miliki sekarang ini tidak baik, karena sesungguhnya bukan namalah yang menjadi tolak ukur kita hidup di dunia. Akan tetapi amal ibadah kitalah yang nantinya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitu pemirsa, nama-nama yang baik itu seperti nama-nama Nabi misalnya, atau Abdullah, Abdurrahman, itu juga bagus. Dan ada untuk nama wanita juga bisa Fatimah, Aisyah, Khadijah gitu. Jadi memang nama-nama Nabi, nama-nama keluarganya Rasulullah, dan Muhammad juga Ahmad. Iya, betul sekali. Tetapi yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa menanamkan akidah, akhlak yang baik ya. Itu yang paling penting. Betul sebenarnya sekali. Ya. Dan setelah ini kita akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya, di tayangan kali ini seru nih ya. Kita menghadirkan artis-artis, tapi bukan gosip. Iya ya. dong. Kita justru menghadirkan sesuatu yang positif yang bisa menginspirasi. Betul. Seperti tadi ada siapa aja sih? Yang pertama kita udah bahas tentang artis wanita Indonesia yang berhijrah. Ya, ada Laudia betul. Cynthia Bella sama Dewi Sandra. Dan tadi juga kita membahas tentang kisah berhijabnya Okky Setiana Dewi. Iya, ibu ustazah yang baru ini, subhanallah. Yang terakhir tadi apa? Nama-nama yang disukai oleh Allah ya. Ini benar-benar jadi informasi bagi Anda yang mau memiliki anak ya. Betul. Dan bingung mau dinamain apa. Silahkan dipilih yang baik-baik namanya ya. Iya, dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa saksikan terus Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pas banget.